nesse campo de futebol. Na pista é óbvio que ele ganhou, né? No campo aí não teve jeito, deu capita. Sebuah ledakan sejarah baru saja mengguncang sirkuit paling sakral di Italia. Bukan pembalap tuan rumah, bukan pula sang pemimpin klasemen dunia yang menjadi buah bibir, melainkan seorang pemuda ajaib asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Tanpa basa-basi, Veda langsung melepaskan kecepatan brutal di sesi FP1 MotoGP Mugello 2026, menembus posisi 3 besar dan memaksa para rider tangguh Eropa bertekuk lutut menahan malu. Wah, aksi nekat dan cerdas dari sang rider berbahaya ini tidak hanya membuat padok raksasa sekelas KTM dan Ducati geger kelabakan, tetapi juga sukses membuat legenda sepak bola dunia, Cafu, terpana takjub di pinggir lintasan dan menyebutnya sebagai bakat yang sangat jenius. Sementara Veda terbang tinggi mengacak-ngacak dominasi dunia, rival sengitnya justru harus menelan pil pahit terpuruk di posisi sial. Apakah ini pertanda dominasi mutlak Indonesia akan kembali merajai Mugello akhir pekan ini? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Gegerkan Mugello. Kecepatan brutal Veda Ega bikin bos Ducati shock, legenda AC Milan sampai turun tangan. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Bukan fiksi, bukan sekedar mimpi. Ini fakta keras langsung dari aspal sakral sirkuit Mugello, Italia. Akhir pekan seri Moto3 2026 dibuka dengan ledakan sejarah yang luar biasa dahsyat. Di tengah kepungan rider didikan Akademi Eropa yang angkuh, Veda Ega Pratama datang membawa badai destruktif. Hanya dalam durasi 30 menit sesi FP1 yang super panas dan penuh intimidasi, Veda langsung tancap gas tanpa basa-basi. Dengan gaya balapnya yang agresif namun penuh kalkulasi, Veda sukses mengamankan posisi ketiga alias P3. Ini bukan sekedar hasil latihan biasa, melainkan sebuah pernyataan perang terbuka dari sang rider berbahaya kepada dominasi global. Publik Italia terperangah, pedok tersentak, dan bendera Indonesia menyala merah membara di tanah Eropa. Mari kita bedah secara rinci satu persatu mengapa performa Veda di FP1 Mugello ini dikategorikan sebagai aksi yang sangat jenius dan berada di level yang sepenuhnya berbeda. Kita tidak sedang membicarakan keberuntungan semata. Hasil fantastis ini adalah buah dari kombinasi antara penguasaan sirkuit yang matang dan kecerdasan taktis yang luar biasa tinggi. Sirkuit Mugello dengan panjang mencapai 5,2 km dikenal sebagai salah satu lintasan paling kejam dan menantang dalam kalender MotoGP. Karakteristik trek ini adalah perpaduan mematikan antara lintasan lurus yang sangat panjang dan rangkaian tikungan mengalir atau flowing yang menuntut keberanian tingkat dewa. Pembalap biasa akan gemetar menghadapi embusan angin samping dalam kecepatan tinggi di sini. Tetapi bagi Veda, Mugello adalah tempat ia mengukir sejarah manis di masa lalu. Veda adalah mantan juara di sirkuit ini saat masih berlaga di ajang junior Red Bull MotoGP Rookies Cup. Grafik performanya di Mugello dalam 2 musim terakhir menunjukkan lompatan yang sangat mengerikan. Evolusi musim 2024, sebagai seorang debutan murni yang baru pertama kali mencicipi aspal Eropa, Veda langsung menunjukkan proses adaptasi secepat kilat. Berhadapan dengan pembalap lokal yang jauh lebih berpengalaman, Veda sukses finish di urutan kelima pada race 1 dan posisi ke-8 pada race 2. Dominasi mutlak musim 2025. Ini adalah puncak keemasan yang membuat nama Indonesia harum di pentas dunia. Veda menyapu bersih 2 kemenangan beruntun alias double winner. Pada race 1 musim 2025, Veda finish dramatis di posisi pertama dengan catatan waktu total 26 menit 31,484 detik dan menembus kecepatan brutal di angka 226,4 km per jam. Tidak berhenti di situ. Pada race 2, nyali Veda semakin menjadi-jadi. Kecepatan puncaknya melonjak tajam hingga menyentuh angka 227,8 km per jam dengan catatan waktu 26 menit 44,347 detik. Secara teknis, keunggulan taktis Veda terletak pada kemampuannya yang sangat cerdas dalam memanfaatkan
momentum slipstream di lintasan lurus Mugello yang sangat panjang. Veda tahu persis kapan harus bersembunyi di balik buritan motor lawan untuk memotong hambatan angin, dan dia tahu di fraksi detik keberapa dia harus keluar dari koridor angin tersebut untuk mencuri posisi tepat sebelum garis finish. Selain itu, gaya balap Veda yang berani mengambil risiko tinggi saat melakukan pengereman ekstrim atau late braking di tikungan terakhir membuatnya menjadi momok menakutkan dalam duel grup besar. Di saat pembalap-pembalap Eropa mulai panik di bawah tekanan, Veda tetap tenang, menjaga ritme dan mempertahankan konsistensi lap time dengan sangat luar biasa. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita ke papan waktu dan berikan sedikit tamparan realitas kepada para rival yang sebelum balapan ini begitu jemawa. Persaingan di papan atas FP1 Moto3 Mugello 2026 kali ini memang menyajikan duel sengit antar pembalap top dunia. Tuan rumah berhasil unjuk gigi lewat Matteo Bertele di posisi pertama, disusul Alvaro Carpes di posisi kedua. Namun lihatlah siapa yang berada tepat di bawah mereka, menguntit dengan tatapan mata yang lapar. Tentu saja, Veda Ega Pratama. Dan mari kita tertawa kecil melihat siapa yang terpaksa gigit jari di posisi keempat tepat di bawah Veda. Dialah sang pemimpin klasemen sementara Moto3 dunia saat ini, Máximo Quiles. Ya, Quiles, sang pembalap Spanyol yang mendominasi musim ini dengan 4 kali juara seri dan 2 kali runner-up bersama CFM Auto Aspartim, pembalap yang mengantongi 140 poin di puncak klasemen, nyatanya harus puas tertahan dan dipaksa tunduk oleh kecepatan motor Honda Tim Asia yang digeber oleh Veda. Di posisi kelima, ada Brian Uriarte yang juga terpaksa menerima kenyataan pahit bahwa kejeniusan pemuda Indonesia tidak bisa dibendung oleh nama besar tim mereka. Namun, jika kita berbicara tentang drama komedi paling tragis di akhir pekan ini, mata kita harus tertuju pada rival sengit Veda asal Malaysia, Hakim Danish. Oh, Hakim Danish, sungguh sebuah nasib sial yang sangat presisi. Di saat Veda terbang tinggi menembus dominasi 3 besar dunia, Hakim Danish justru tampil melempem, loyo, dan seolah kehilangan taji di atas aspal Mugello. Danish gagal total menemukan performa terbaiknya dan mencatatkan hasil paling buruk dalam sesi ini. Tragisnya, Danish terlempar jauh ke peringkat ke-13 alias P13, sebuah angka sial yang secara kebetulan sangat pas dan persis sama dengan nomor motor yang digunakannya. Apakah ini sebuah kebetulan astrologi balap? Ataukah ini bukti sahih di atas lintasan bahwa ketika sang rider berbahaya dari Indonesia sudah on fire di track favoritnya, rival regionalnya hanya bisa pasrah menjadi penggembira di papan tengah yang sunyi? Silakan kalian nilai sendiri dengan akal sehat. Kehebatan Veda di sirkuit Mugello ternyata tidak hanya membuat para pecinta balap motor lokal melongo, tetapi juga berhasil menjajah perhatian seorang legenda olahraga dunia. Hadir langsung di pinggir lintasan untuk menikmati atmosfer MotoGP Italia dan menyaksikan aksi pembalap kelas para raja seperti Marc Marquez, mantan kapten timnas Brasil dan legenda hidup AC Milan, Cafu, justru dibuat gagal fokus total. Mata sang legenda sepak bola itu terpaku, terheran-heran dan terkejut melihat gaya balap unik yang ditunjukkan oleh seorang pemuda yang menunggangi motor nomor 54 Honda Tim Asia. Cafu yang penasaran tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar langsung di depan para jurnalis internasional. Mari kita dengarkan kutipan langsung dari sang legenda. Siapa pembalap cerdas itu ya? Saya penasaran sekali. Ini masih sesi FP1, tapi dia sudah menunjukkan kelasnya dan bisa menembus P3 dengan sangat cerdas. Saya melihat ada sedikit kesalahan kecil tadi saat dia melaju. Jika tidak ada kesalahan itu, maka dia sangat bisa merebut P1 di sesi FP1 Mugello ini. Saya berharap penuh, siapapun timnya nanti, bakat anak ini sangat berbahaya. Jika tidak segera dimatangkan dan diberi motor terbaik, sayang sekali bakatnya. Saya berharap pada race hari Minggu nanti, sebelum saya menonton kelas MotoGP, saya ingin banget melihat dia balapan lagi. Saya menjagokan dia untuk podium atas, P1. Bayangkan kawan, seorang legenda dunia, peraih trofi Piala Dunia, sampai berani menggaransi di depan publik bahwa Veda adalah bakat yang sangat berbahaya dan layak mendapatkan motor dengan spesifikasi terbaik.
Dampak dari performa gila Veda dan komentar panas dari Cafu ini langsung memicu efek domino yang luar biasa dahsyat di dalam koridor pedok sirkuit Mugello. Atmosfer di belakang layar langsung memanas. Kabar burung yang beredar di kalangan jurnalis Eropa menyebutkan bahwa para petinggi tim pabrikan raksasa, mulai dari bos KTM hingga jajaran manajemen Ducati, dibuat terkejut dan terkampar kamera mulai intens memantau data telemetri dan pergerakan pembalap muda Indonesia ini. Para bos tim papan atas tersebut secara belak-belakan mengakui bahwa talenta yang dimiliki Veda sudah terlalu matang untuk usianya dan siap meledak kapan saja. Berdasarkan analisis internal para pengamat Eropa, jika Veda diberi sokongan motor yang spesifikasinya lebih tinggi daripada yang ia gunakan sekarang, tidak menutup kemungkinan Veda akan dengan sangat mudah melibas dan mengudeta posisi Massimo Quiles di puncak dunia. Di mata para petinggi tim besar, Veda adalah seorang jenius rider yang memiliki insting membunuh di lintasan. Overtake atau aksi menyalip yang ia lakukan selalu tidak terduga, agresif, namun tetap kalkulatif. Aksi nekat dan cerdas inilah yang kerap membuat rival-rivalnya di kelas Eropa frustasi, naik pitam, dan harus menerima kenyataan pahit ditaklukkan oleh tangan dingin seorang Veda Ega Pratama. Performa memukau di FP1 ini sebenarnya bukanlah sebuah kejutan instan yang tanpa fondasi. Ini adalah kelanjutan dari tren konsistensi brutal yang ditunjukkan Veda sepanjang bergulirnya musim Moto3 2026. Dari 6 balapan yang sudah dijalani, Veda membuktikan diri sebagai pembalap yang sangat matang. Hanya sekali Veda gagal finish, yaitu saat mengalami insiden di Moto3 Amerika Serikat. Sisanya, Veda selalu konsisten menembus posisi 10 besar, atau tepatnya mendominasi posisi 8 besar di setiap balapan yang berhasil ia tuntaskan. Kepercayaan diri Veda saat ini sedang berada di titik tertinggi setelah aksi comeback yang sangat gila di sirkuit Catalunya pekan lalu. Memulai balapan dari posisi buncit di urutan ke-20 akibat hukuman, Veda mengacak-ngacak pertahanan pembalap Eropa dan melakukan aksi menyalip yang luar biasa hingga berhasil finish di posisi ke-8. Melalui akun Instagram pribadinya, Veda mengungkapkan rasa puas sekaligus motivasinya yang membara. Posisi ke-8 di Catalan GP. Akhir pekan yang berat, tapi saya senang kami berhasil finish di 10 besar. Terima kasih tim, sampai jumpa di Mugello. Tapi tunggu dulu, tahan dulu nafas kalian kawan-kawan. Sebelum kalian terlanjur melompat ke girangan dan membagikan video ini ke seluruh grup WhatsApp, ada sebuah kejutan besar yang harus kalian ketahui di balik layar. Perlu dicatat baik-baik, berita gempar tentang performa gila Veda Ega Pratama yang sukses menembus P3 di FP1 Mugello tadi, sejatinya adalah sebuah harapan besar dari kita semua. Sebuah visualisasi positif, alias narasi karangan belaka dari kami para pecinta sejati Indo Pride. Ya, kalian tidak salah dengar, ini adalah sebuah simulasi aroma keseruan yang sengit. Untuk fakta aslinya di atas lintasan, mari kita nantikan bersama-sama secara resmi pada hari Jumat depan, tanggal 29 Mei 2026 nanti. Jadi buat kalian yang dari tadi bertanya-tanya apakah ini berita hoax atau buka, pastikan kalian tonton video ini sampai detik terakhir agar tidak gagal paham, tidak menyesal, dan mengerti sepenuhnya betapa besarnya potensi Veda untuk mewujudkan skenario gila ini menjadi kenyataan. Skenario sudah kita tebar, doa terbaik sudah kita panjatkan. Sekarang giliran kalian yang beraksi. Menurut prediksi kalian, para pecinta kecepatan, apakah Veda Ega Pratama benar-benar bisa mengobrak-abrik keangkuhan rider Eropa dan merebut podium tertinggi di sirkuit Mugello nanti? Ataukah rival-rivalnya justru yang akan memberikan perlawanan sengit? Tulis prediksi tergila kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update paling segar, paling panas, dan paling tajam dari jagat MotoGP dunia. Sampai jumpa di Aspal Mugello Jumat depan. Tetap kawal Indo Pride dan salam gaspol. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. For us to
to do the best. The 27th season is a Sebuah fenomena gila baru saja lahir dari bumi Nusantara dan sukses membuat para petinggi sirkuit Eropa gemetar ketakutan. Pembalap wonderkid kebanggaan Indonesia berusia 17 tahun Veda Ega Pratama benar-benar tampil kesetanan. Memulai balapan dari posisi 20 yang mustahil di GP Catalunya, sang rider berbahaya ini mengamuk dengan kecepatan brutal, melakukan aksi overtake massal tingkat dewa, hingga sukses menembus posisi 8 besar. Aksi jenius si spesialis overtake ini langsung memicu huru-hara di kelas Eropa. Media Italia sampai terbelalak dan menobatkannya sebagai pembalap terbaik Honda saat ini. Bahkan informasi paling bombastisnya, bos besar Ducati dikabarkan turun tangan langsung karena kepincut mau membajak Veda Ega. Wah, wah, wah. Di tengah rumor panas transfer dirinya yang sedang diincar oleh tim-tim elit seperti KTM dan Aspar Team, Veda kini sudah menatap sirkuit paling kejam di Italia, Autodromo Internazionale del Mugello, demi menjaga mahkota Rookie of the Year dan membungkam kesombongan para rivalnya. Apakah sang talenta emas Gunung Kidul ini akan benar-benar meninggalkan Honda demi motor Eropa yang lebih kencang dan brutal? Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Kalau lo ngaku cinta Garuda, buktikan dukunganmu dengan klik subscribe sekarang juga. Jangan mau kalah sama bocil yang udah langganan ya. Misi horor di Mugello. Aksi kesetanan rider berbahaya Veda Ega bikin bos Ducati tergila-gila. Benarkah demikian? Simak hingga selesai. Sahabat pencinta MotoGP, jagat balap dunia lagi-lagi diguncang aksi gila wonderkid kita Veda Ega Pratama. Start dari posisi ke-20 di Catalunya kemarin, pemuda 17 tahun asal Gunung Kidul ini mengamuk dengan kecepatan brutal hingga sukses finish di urutan ke-8. Aksi kesetanan ini sampai bikin media Italia terbelalak dan membuat bos besar Ducati belak-belakan tertarik untuk membajaknya dari Honda. Kini, tanpa waktu bersantai, sang rider berbahaya langsung menatap sirkuit paling angker di Italia, Autodromo Internazionale del Mugello. Di trek legendaris ini, dengan lintasan lurus 1,1 km, Veda mengemban misi besar menjaga mahkota Rookie of the Year sekaligus membuat para rival Eropanya makin gemetar ketakutan. Mari kita bedah secara rinci satu persatu taktik jenius, statistik gila, hingga rumor transfer panas Veda Ega menjelang parang bintang di Mugello. Jeda waktu 2 minggu menuju GP Italia tidak dipakai Veda Ega untuk bersenang-senang atau berlibur menikmati indahnya Eropa. Sama sekali tidak. Berada jauh dari kampung halaman justru menempa mental kemandirian dan fokus tingkat tinggi di dalam diri Veda. Di bawah pengawasan super ketat dari tim pelatih Honda Team Asia, hari-hari Veda saat ini diisi dengan menu latihan yang luar biasa menyiksa fisik demi menaklukkan karakteristik Mugello yang terkenal sangat intimidatif. Ada 3 aspek krusial yang sedang dibedah secara ekstrim oleh Veda Ega. Pertama, pemulihan dan penggemblengan fisik level monster. Sirkuit Mugello bukan tempat untuk pembalap berfisik lemah. Kombinasi tikungan cepat yang mengalir konstan serta perubahan arah motor yang sangat radikal melalui cikan-cikan tajam memaksa tubuh pembalap menerima tekanan gaya G-force yang luar biasa besar. Veda Ega menghabiskan berjam-jam di pusat kebugaran demi memperkuat otot inti atau core muscles serta kardionya. Latihan ekstrim ini dilakukan demi memperkuat otot lengan agar Veda terhindar dari bahaya efek arm pump, momok menakutkan yang seringkali membuat lengan pembalap mati rasa saat melibas trek teknis seperti di Italia. Dengan fisik yang prima, fokus Veda akan tetap tajam 100% bahkan di bawah cuaca ekstrim sekalipun. Kedua, bedah data telemetri dan strategi kualifikasi sinkron. Evaluasi terbesar dari GP Catalunya kemarin adalah buruknya posisi start. Harus kita akui, start dari posisi ke-20 adalah kerugian besar yang sangat berbahaya. Meskipun Veda Ega mampu melakukan comeback yang sensasional, tim tidak ingin bertaruh lagi di Italia. Di markas tim, Veda Ega bersama para teknisi andalannya mengurung diri untuk membedah data telemetri. Mereka mencari tahu di mana titik lemah pengereman, bagaimana mengoptimalkan chassis, dan merancang strategi kualifikasi yang jauh lebih cerdas. Tujuannya satu, Veda Ega harus mengamankan grid depan saat sesi kualifikasi di Mugello agar jalan menuju podium juara terbuka lebar.
Ketiga, menaklukkan karakteristik garis lurus Mugello yang gila. Bagi seorang rookie, trek lurus utama Mugello yang membentang sepanjang 1,1 km adalah tantangan mental yang sangat masif. Di lintasan lurus ini, mesin-mesin Moto3 akan dipaksa berteriak hingga batas kecepatan maksimalnya. Disinilah kejeniusan Veda Ega akan diuji. Veda harus mempelajari seni tingkat tinggi dalam memanfaatkan slipstream atau curian angin dari pembalap di depannya. Sebuah trik mekanis dan momentum krusial yang seringkali menjadi penentu utama siapa yang akan menyentuh garis finish terlebih dahulu di Mugello. Sekarang, mari kita bicara soal angka dan klasemen. Berada di peringkat kelima klasemen sementara dunia dengan koleksi 58 poin adalah pencapaian yang luar biasa bagi seorang pembalap debutan asal Asia. Namun, posisi Veda Ega saat ini seperti sedang duduk di atas bara api yang siap meledak. Kenapa? Karena para pembalap Eropa di sekelilingnya sekarang sedang kebakaran jenggot dan merasa terancam oleh eksistensi sang rider berbahaya dari Indonesia ini. Mari kita berikan sindiran keras kepada para rival terdekat Veda Ega. Goyahnya zona elit klasemen umum. Di puncak klasemen, pembalap asal Spanyol Maximo Quiles dari CFM Moto Aspar Team memang boleh saja melesat sendirian dengan 140 poin. Tapi hey, lihatlah di bawahnya. Rival paling nyata Veda Ega saat ini adalah Marco Morelli yang juga membela CFM Moto Aspar Team. Morelli berada di peringkat keempat dengan jumlah poin yang sama persis dengan Veda Ega, yaitu 58 poin. Morelli hanya bisa tersenyum tipis karena unggul regulasi perhitungan hasil finish terbaik saja. Bersiaplah Morelli, di Mugello nanti kejeniusan taktik Veda Ega akan berebut posisi keempatmu dengan mudah. Kemudian ada nama Valentin Perone dari Red Bull KTM Tritech yang mengintai di posisi ke-6 dengan selisih 2 angka saja, yaitu 56 poin. Perone mungkin merasa di atas angin dengan motor KTM-nya, tapi dia harus ingat bahwa Veda Ega punya mental baja yang siap melibasnya di tikungan pertama. Bahkan jarak Veda untuk menembus posisi 3 besar dunia yang dihuni oleh Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo kini sangat terbuka lebar. Carpe berada di posisi ketiga dengan 73 poin, yang artinya Veda hanya tertinggal 15 angka saja. Sekali Veda Ega meraih podium di Mugello, posisi para pembalap Eropa ini akan langsung porak-poranda. Pertempuran sengit mahkota Rookie of the Year. Veda Ega saat ini memikul gengsi yang luar biasa besar sebagai pemimpin puncak klasemen sementara Rookie of the Year Moto3 2026. Catat ini baik-baik, Veda Ega adalah satu-satunya pembalap baru yang sudah berhasil mencicipi indahnya podium di musim ini. Ancaman terbesar mencoba datang dari pembalap muda Spanyol Brian Uriarte dari Red Bull KTM Ajo yang berada di posisi ke-9 dengan 42 poin, terpaut 16 angka dari Veda Ega. Di Catalunya kemarin, Uriarte sempat sombong memimpin balapan di lap terakhir sebelum akhirnya mentalnya rontok dan melorot ke posisi keempat. Agresivitas Uriarte dan pembalap Malaysia Hakim Danis menjadi sinyal bahaya, tapi di hadapan kecepatan brutal Veda Ega, mereka berdua hanyalah anak bawan yang harus belajar banyak soal bagaimana cara membalap dengan cerdas. No more fears to hold us back. Banyak yang bertanya-tanya, jika kita membandingkan Veda Ega dengan rival satu kawasannya dari Asia Tenggara, yaitu Hakim Danis asal Malaysia, siapa yang sebenarnya lebih unggul? Mari kita buka data kecepatannya secara objektif berdasarkan data dari Moto3 Catalunya yang memiliki lintasan lurus sepanjang 1 km. Top speed yang membawanya finish di posisi ke-7, tempat satu tingkat di depan Veda. Namun, para pecinta MotoGP sejati pasti tahu hukum mutlak di lintasan balap. Kecepatan puncak di lintasan lurus sama sekali belum tentu bisa membantu seorang pembalap menjadi pemenang. Kecepatan tanpa kecerdasan adalah sia-sia. Dan disinilah letak keunggulan mutlak Veda Ega yang memiliki kontrol sasis dan kemampuan pengereman yang jauh lebih jenius daripada Hakim Danis. Nah, ini dia informasi paling bombastis yang berhasil mengguncang garasi tim-tim Eropa. Konsistensi dan kejeniusan Veda Ega ternyata tidak hanya dipantau oleh tim-tim Moto3 saja, tapi performa gilanya sudah tercium sampai ke telinga petinggi kelas utama MotoGP. Bahkan, bos besar Ducati sendiri secara belak-belakan mengakui kecerdasan luar biasa yang dimiliki oleh pemuda asal Gunung Kidul ini. Sang bos besar Ducati berkomentar dengan nada yang sangat jujur dan penuh kekaguman. Usai melihat penampilan Veda di Catalunya kemarin, saya pribadi menjadi semakin tertarik dengan anak ini. Kenapa? Coba kalian perhatikan dengan sesama, mulai dari FP1 di hari Jumat. Dia begitu tenang dan santai demi menghafal lintasan serta mencari ritme motornya. Dan
Boom! Ketika hari balapan tiba di hari Minggu, dia yang start dari posisi ke-20 tiba-tiba sudah berada di posisi ke-13 pada lap pertama, dan saat finish dia mampu menembus posisi ke-8. Ini bukan sekedar pujian biasa, tapi ini adalah bukti kecerdasan taktis yang dia punya. Apalagi dia mengendarai motor Honda tim Asia yang di atas kertas performanya terbilang masih berada di bawah tim-tim elit Eropa yang menggunakan KTM. Bahkan jika saya mau, saya ingin sekali melihat Veda mencoba motor dari kami, Ducati, agar dunia tahu bahwa dia bisa melesat jauh lebih cepat lagi daripada sekarang, karena dia memiliki bakat yang sudah sangat matang di usianya yang baru 17 tahun. Saya suka dengan anak ini. Semoga di Mugello nanti dia bisa meraih podium dan Honda tim Asia bisa memberikan motor terbaik untuknya. Luar biasa, pengakuan langsung dari kubu Ducati. Namun menariknya, Veda Ega sendiri tetap menunjukkan sikap merendah yang luar biasa. Meski demikian, tersirat kabar bahwa Veda sebenarnya membutuhkan kebebasan lebih dari Honda tim Asia agar bisa melesat jauh lebih jauh lagi. Seperti yang kalian ketahui, regulasi dan aturan di internal Honda tim Asia itu sangat ketat, di mana ada batasan-batasan tertentu dalam pengaturan atau settingan motor. Ini dia jawaban dari pertanyaan kalian selama ini. Honda memang selalu mengedepankan pembinaan bakat murni sang pembalap, bukan sekedar mengandalkan kecepatan motor. Sementara di sisi lain, Veda Ega dinilai sudah sangat pantas dan siap untuk mendapatkan motor dengan spesifikasi kecepatan di atas Honda tim Asia saat ini. Ingat kalimat ini baik-baik. Jika pihak Honda Asia tidak segera memanfaatkan momentum emas ini dan tidak memberikan kelonggaran performa bagi Veda, maka bersiaplah. Veda Ega bisa saja menandatangani kontrak tawaran dari tim-tim elit lain, termasuk raksasa KTM dan Aspar Team yang saat ini kabarnya sedang bergerak bergerilya di belakang layar untuk mengincar tanda tangan sang wonderkid Indonesia. Catat jadwalnya dan jangan sampai kalian melewatkan sejarah besar yang akan diukir oleh Veda Ega Pratama di GP Mugello 2026 ini dalam waktu Indonesia Barat. Jumat 29 Mei 2026, sesi latihan bebas 1, 14-14.35 waktu Indonesia Barat, dan latihan bebas 2, 18.15-18.50 waktu Indonesia Barat. Sabtu 30 Mei 2026, latihan bebas 3, 13.40-14.10 waktu Indonesia Barat, dan babak kualifikasi yang sangat menentukan pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Minggu 31 Mei 2026, balapan utama atau main race yang akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Dukungan penuh dan doa dari jutaan pencinta balap motor di seluruh pelosok tanah air akan kembali mengiringi setiap putaran roda Veda Ega Pratama. Apakah sang wonderkid genius dari Gunung Kidul ini akan mampu menjinakkan keganasan angin kencang serta tikungan mematikan di sirkuit Mugello Italia, sekaligus membungkam kesombongan para rival Eropanya? Kita lihat saja nanti. Bagaimana pendapat kalian para penggila MotoGP? Apakah kalian setuju kalau Veda Ega pindah ke tim Eropa musim depan demi motor yang lebih kencang brutal? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan berita-berita paling bombastis seputar dunia balap internasional lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam gaspol!